Awal tahun 2014 baru ada problem UMK yang dengan format di struk gaji itu berbeda seperti yang sudah-sudah gitu. Kita nanya ke pihak manajemen, ke pihak HRD, katanya ini yang benar loh, yang dulu yang salah. Kenapa salah itu berjalan bertahun-tahun. Nah, begitu pergantian HRM baru bahwa UMK itu sama dengan take home pay. Awalnya itu ya karena ketidakpuasan dengan jawaban dari pihak HRD. Kita langsung mencari tahu ke beberapa serikat buruh yang ada di Rancaikek waktu itu. Dan akhirnya kita dapat satu serikat buruh, waktu itu namanya di Pepsi gitu loh, yang berafiliasi sama KSN, Konfederasi Serikat Nasional. Dan di situ kita belajar tentang undang-undang ketenaga kerjaan, tentang hak-hak buruh. Nah, setelah beberapa kali pertemuan, kita langsung mendirikan serikat. Dan setelah kita bangun serikat itu berdiri, datang intimidasi dan upaya pemberangusan serikat oleh pihak manajemen. Dan berakhir dengan PHK tanpa pesangon. Semua anggota serikat, dari ketua sampai semua anggota serikat, semua di PHK tanpa pesangon. Dan ada uang pisah Rp100.000 waktu itu. Kita berusaha untuk menemui owner, karena dari pihak kita yakin bahwa owner itu nggak tahu permasalahannya. Dan kita juga mengadakan mediasi-mediasi lewat Dinas Ketenagakerjaan. Ternyata dari Dinas Ketenagakerjaan juga mendukung putusan perusahaan bahwa kita itu dianggap mengundurkan diri. Dan akhirnya nggak ada jalan lain, ya kita langsung ke PHI, ke Pengadilan Hubungan Industrial. Proses advokasi di PHI itu sebenarnya kita itu tanggung jawabnya double. Di sisi lain kita mengawal kasus, di sisi lain juga banyak anggota-anggota yang minta pertanggungjawaban, keluarga-keluarga anggota juga pada minta pertanggungjawaban juga ke kita, ke para pengurus. Nah, terus intimidasi dari pihak perusahaan juga ke rumah-rumah para anggota. Nah, akhirnya di PHI yang dari sekian banyak anggota cuma ada 44 anggota yang ikut ke PHI. Di PHI kita kalah dengan putusan penggantian hak sebesar 15%. Karena kita ketidakpuasan juga kita, dan kita juga mikir masih ada pengadilan yang lebih tinggi lagi, maka kita naik lagi sampai MA. Dan di MA kita menang, walaupun cuma yang ikut 11 orang sampai ke MA. Yang bertahan hanya 11 orang. Kalau di MA itu kita cuma 3 bulan. 3 bulan ya. Januari tahun 2016 kita masukin aduan ke MA, gugatan ke MA. April 2016 putusan keluar yang memenangkan kita. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sambil pengawalan kasus, kawan-kawan itu pada mendirikan usaha. Mereka pada berjualan baik di pasar maupun di rumah, ada yang bekerja lagi ke pabrik-pabrik lain gitu. Tapi banyaknya pada usaha sendiri. Dan saya langsung ke Lembang, bertani di Lembang. Awalnya sangat berat gitu ya, yang dulu biasa hidup di mesin produksi, jadi robot produksi, sekarang jadi petani yang saya sendiri tidak punya
dasar-dasar ilmu pertanian. Tapi dengan belajar ke petani-petani, belajar ke petani sayur, belajar ke petani bunga, dan juga belajar di internet, terus juga bimbingan owner juga. Alhamdulillah saya bisa menjalani semua itu. Hidup di Serikat, terus sebagai petani juga, otomatis saya harus bisa mengatur waktu, mengatur agenda supaya tidak bertabrakan dan atau tidak terlalu lama meninggalkan kebun juga. Selain di Serikat Buruh dan selain di kebun, saya juga aktif di jaringan kemanusiaan, jaringan kerja gotong royong, jaringan kolektif yang ada di Bandung, mengadakan pendidikan-pendidikan. Dalam Jakar Gotong Royong itu ada berbagai macam disiplin, disiplin ilmu ada semua di situ, dan juga ada banyaklah divisi-divisinya, istilahnya divisi-divisinya, dan saya sendiri di Jakar Gotong Royong itu memegang konsultasi menanam. Dan dalam masa pandemi ini banyak buruh-buruh yang ter-PHK, bukan hanya buruh pabrik juga, tapi juga dari kawan-kawan minoritas yang terdampak sekali akibat dari pandemi COVID ini. Aktivitas-aktivitas yang saya lakukan itu memberikan konsultasi online, baik via WhatsApp atau maupun medsos lainnya, dan juga pendampingan dan memberi praktek langsung menanam. Harapan saya dengan adanya pendidikan menanam ini supaya membentuk kemandirian dan tidak tergantung pada pasar. Karena menanam juga itu mengisi lahan-lahan yang kosong supaya kita merawat alam, merawat bumi. Dari awal IWD dicetuskan sampai saat ini, buruh perempuan itu belum merasakan yang namanya kebebasan, kemerdekaan gitu. Karena masih terlalu banyak sekat-sekat yang ada di perusahaan, di pabrik-pabrik, di tempat kerja. Ketidakadilan dalam hal upah, ketidakadilan dalam hal jaminan sosial, dan ketidakadilan dalam hal pekerjaan, dan rentan juga terhadap tindakan-tindakan kekerasan seksual dan pelecehan seksual di tempat kerja. Tantangannya bagi serikat buruh dan bagi buruh perempuan saat ini itu begitu besar, apalagi bertepatan dengan kondisi pandemi COVID-19. Ketidaktenangan dalam bekerja, takutnya suatu waktu di PHK dan tertularnya COVID juga. Sebelum Omnibus Law disahkan, itu buruh perempuan juga sudah kehilangan akan hak-haknya seperti hak cuti haid, hak cuti hamil, hak cuti menyusui gitu. Dan hak-hak itu sebelum di Omnibus juga sudah terasa sekali bagi buruh perempuan yang berstatus kontrak dan outsourcing. Karena cuti hamil itu diberikan khusus untuk yang status karyawan tetap. Dan buruh outsourcing apabila hamil, ya dengan resiko tidak diperpanjang kontraknya atau putus kontrak. Bisa masuk kerja lagi itu sesudah hamil tapi dengan status nol, status masa kerja, nol masa kerja. Apalagi dengan sekarang disahkannya Omnibus Law, itu benar-benar mempersempit ruang lingkup bagi buruh perempuan. Setelah disahkannya Omnibus Law, itu hampir semua jenis pekerjaan bisa di-outsourcing. Dan ini sangat menindas sekali buruh-buruh, apalagi buruh perempuan. Dan hal ini juga akan mempersempit ruang gerak serikat.
Yang harus dilakukan oleh Serikat Buruh untuk saat ini adalah membuka ruang selebar-lebarnya untuk isu-isu yang lain. Apabila seluruh komponen rakyat bersatu, itu akan mempermudah perjuangan dan tidak ada ruang atau celah yang mengakibatkan kita diadu domba oleh penguasa dan atau oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Mari kita berjuang bersama dan tetap semangat. Dimulai dengan menciptakan Serikat Buruh sebagai ruang aman, nyaman, sehat, dan menegakkan nilai-nilai keadilan bagi semuanya. Bahwa pelecehan dan kekerasan seksual bukan bagian dari pekerjaan. Hidup buruh yang melawan. KSN maju, lawan, menang.